Izin memperkenalkan diri, nama Gita Nurhalifa, NPM 19010067, kelas Manajemen 4 R1A, mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Lorenson de Bataraja SEMM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Izin mempresentasikan untuk memenuhi tugas perekonomian Indonesia, di mana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Menurut Valentin Siagian DKK dalam buku Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2020, ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Dalam hal ini, kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam konsep ekonomi kreatif. Kreativitas tidak terbatas dalam hal penciptaan produk saja, tetapi termasuk penggunaan bahan baku dan inovasi teknologi. Dilansir dari Unstad atau Unstad.org, ekonomi kreatif atau kreatif ekonomi adalah konsep ekonomi yang sangat mengutamakan kreativitas penggunaan ide, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri kreatif. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Mengutip dari buku Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal 2020 karya Sopana DKK, ekonomi kreatif memiliki 6 ciri utama, yaitu 1. Adanya kreasi intelektual. Ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas, maka dari itu kreativitas dan juga keahlian dalam suatu sektor sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu ciri utama dari ekonomi kreatif. 2. Mudah diganti. Kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi. Tujuannya agar bisa diterima oleh pasar dan bermanfaat bagi konsumen. 3. Distribusi secara langsung dan tidak langsung. Adanya distribusi secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan konsumen. 4. Membutuhkan kerjasama. Dalam industri kreatif, kerjasama sangatlah penting. Misalnya, antara pihak pengusaha dengan pemerintah yang mengatur kebijakannya. 5. Berbasis pada ide. Artinya, ide menjadi hal utama yang harus dipersiapkan dalam ekonomi kreatif. Ide sangat penting dalam mengembangkan industri kreatif dan akan selalu berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. 6. Tidak memiliki batasan. Tidak ada batasan dalam penciptaan produk. Artinya, inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk akan selalu terjadi dan hal ini tidak memiliki batasan yang pasti. 3 faktor pendorong dalam konsep ekonomi kreatif yakni 1. Kemudahan akses informasi dan komunikasi. Akses informasi dan komunikasi sangatlah berperan penting. Akses informasi dan komunikasi juga mempermudah pengusaha dalam mencari pengetahuan terkait inovasinya. 2. Kemajuan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan ide juga harus sepadan. Artinya, agar inovasi ide bisa terlaksana dengan baik dibutuhkan teknologi yang sesuai. 3. Keahlian tenaga kerja. Tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor pendorong. Keahlian tenaga kerja yang sesuai bisa mempermudah proses realisasi inovasi dan industri kreatif. Artinya, ekonomi kreatif sudah menjadi bagian pengembangan masyarakat Indonesia sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Industri kreatif mencakup 14 sektor mulai dari periklanan hingga riset dan pengembangan. Ekonomi kreatif di Indonesia mulai dikembangkan pada 2006. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi perintah untuk mengembangkan konsep ekonomi kreatif. Salah satu bentuk realisasinya ialah dengan mendirikan Indonesian Design Power oleh Departemen Perdagangan. Tujuan utama pendirian Indonesian Design Power adalah untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
Perkembangan konsep ekonomi ini masih terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo mendirikan Bekraf pada 2015. Salah satu contoh pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia adalah industri kuliner yang akan terus berkembang. Industri ini membutuhkan banyak inovasi, misalnya dari segi penggunaan bahan ataupun lainnya. Contoh lainnya di bidang pengembangan mode atau fashion yang juga akan terus berkembang. Buktinya hampir setiap bulan atau tahun terus ada pengembangan model pakaian yang mengikuti perkembangan zaman.